Siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Itu hadis sahih, Pak. Tapi sholat ini paling bagus dikerjakan di rumah, jangan di masjid. Ini yang penting sedikit saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya titip satu pesan. Jangan sampai kita tidak hafal Sayyidul Istighfar. Itu musibah. Kalau Bapak Ibu tidak hafal doa-doa yang lain, satu doa ini jangan tinggalkan. Hafal betul. Jangan meninggal kecuali menghafal doa ini. Kalau kita bicara waktu dalam agama, itu Allah sebenarnya sudah membagi. Saya ambil dulu garis besarnya Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 tahun ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Dari bulan haram itu disempitkan, ada 1 bulan istimewa yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, yakni bulan Ramadan. Kemudian disempitkan lagi di bulan Ramadan istimewa karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dalam 1 pekan ada 1 malam yang istimewa yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Itu adalah hari Jumat. Di hari Jumat nanti ketika disempitkan lagi ada 4 waktu istimewa. Hari Kamis sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Yang kedua malam Jumat. Yang ketiga ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Kemudian yang keempat sesudah sholat Jumat hingga menjelang masuknya waktu asar. Ada ulama sedikit menarik, ba'dal maktubah fi sholatil asar. Sesudah sholat asar jangan merubah posisi duduk. Posisi tahiyat setelah salam sholat asar jangan rubah posisi duduk. Di situ kita bermunajah, bisa bersolawat, bisa bermunajah, karena di situ pintu langit dibuka. Makanya ulama-ulama kita selalu memanfaatkan waktu-waktu istimewa itu. Kemudian kalau kita tarik lagi, ini tadi 1 pekan disebut Sayyidul Ayyam, ditarik lagi 24 jam, nanti Allah akan buka. Ada kita sebut pagi sore, disebut agama zikir pagi dan petang. Pagi itu sesudah sholat subuh sampai selesainya waktu duha. Kalau petang sesudah sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Di situ paling banyak zikir, tapi di sana dilarang sholat. Hampir dipastikan waktu-waktu istimewa berzikir nanti di situ akan ada larangan sholat. Sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat, makanya di situ suruh berzikir. Nanti masuk waktu syuruk baru boleh kita sholat. Begitu juga sesudah asar tidak ada sholat di situ sampai masuknya waktu maghrib. Di situ. Karena ada 5 larangan itu. Sesudah sholat subuh, ketika matahari terbit sampai naik sepenggala, pas matahari di tengah, kemudian sesudah asar, dan di waktu matahari memerah sampai dia tenggelam. Kan 2 waktu itu disebut dengan waktu tanduk setan, ketika matahari terbit dan ketika tenggelam. Makanya Rasulullah menyuruh anak-anak kita masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan anak-anakmu berkeliaran di ketika matahari memerah. Apalagi menjelang tenggelam. Cuma sekarang terbalik, anak-anak pada keluar karena ingin mengabadikan, namanya sunset. Kayak tadi ketika diajak pergi melihat sunset, saya tidak berangkat. Kenapa? Sebenarnya itu tanduk setan yang orang tidak sadari sampai hari ini. Itu kan larangan, Pak. Nabi menyuruh kita, anak-anak kita disuruh masuk ke dalam rumah, kunci pintumu dengan menyebut nama Allah. Tutup jendelamu dengan menyebut nama Allah, supaya jin itu tidak masuk, anak-anakmu tidak terpengaruh dengan jin. Sekarang anak-anak pada keluar mengabadikan itu, dan ini yang kita tidak sadari. Ya, saya tidak salahkan, tapi mesti ditahu. Itu kan ini. Makanya agama ini ada hal-hal yang kita sebenarnya dilarang. Kemudian waktu yang disebut di dalam hadis maupun di dalam ayat ada beberapa, Pak. Yang pertama yang istimewa itu antara maghrib dengan isya.
Di situ sebenarnya kalau saya jangan zikir, jangan baca Quran antara maghrib dengan isya, jangan mengaji dulu di situ. Karena di situ waktu sempit itu ada sholat yang disebut dengan awabin. Sholat ini kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sekali saja itu setara dengan sholat sunat 12 tahun lamanya. Jadi sholat sunat awabin itu setara dengan sholat sunat 12 tahun lamanya, dan dosa diampuni selama 50 tahun. Itulah sehingga sholat ini disebut sholat sunat taubat karena fungsinya. Disebut juga sholat sunat awabin karena waktunya. Awab itu kembali, artinya seharian kau mengurusi dunia, seharian mengerjakan tugas kantor, seharian mengerjakan tugas sekolah, seharian mengerjakan tugas mencari rezeki ekonomi, maka antara maghrib dengan isya jangan pulang, jangan urus itu, kembalilah kepada Allah. Waktunya tidak lama, hanya sekitar 1 jam. Disebut awwab karena orang kembali kepada Allah. Salat cuma 6 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Surah yang dibaca sembarang aja. Jadi siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Itu hadis sahih, Pak. Inilah yang disebut dengan sholat sunat awabin. Tapi sholat ini paling bagus dikerjakan di rumah, jangan di masjid. Kalau saya, karena sholat sunat itu afdalnya dikerjakan di rumah. Kalau sholat fardu di masjid. Kalau sholat sunnah bawa pulang ke rumah. Nabi menegur sahabat itu karena semua sholatnya di masjid. Makanya Rasulullah mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Tarangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Itu karena para sahabat melaksanakan sholat di masjid. Semua sholatnya, sholat sunnah dikerjakan di sana. Bahkan di waktu tahajud dia datang ke masjid. Maka Nabi menegurnya bahwa jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kenapa? Masjid itu sudah mendapati keberkahan. Rumahmu yang harus juga mendapatkan berkah. Maka tempati dia sholat. Nah, ini penting saya sampaikan. Jangan sampai semua sholat kita bawa ke masjid. Tidak. Rumah itu butuh berkah. Apalagi sekarang kita bikin rumah kebablasan, Pak. Saya mengatakan kebablasan karena kita selalu men-setting sesuai dengan arsitektur. Saya agak kurang sepakat di dalam kamar itu ada WC. Rumah yang di kamar kita kan di dalam kamar itu kadang ada WC. Kenapa? Karena rumah yang kamarnya ada WC di dalam itu kan jin pasti tinggal di situ. Ketika pintu itu terbuka, maka jinnya pasti bolak-balik masuk ke dalam kamar. Dari sinilah banyak orang yang kena penyakit lain-lain. Dan itu tidak disadari. Makanya kalau masuk WC kan apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Dan ketika pintu WC terbuka, maka kamar kita akan menjadi tempat bolak-baliknya jin itu. Dan dari situlah kenapa banyak orang kena penyakit lain-lain dan kadang tidak bisa tidur. Itu karena gangguan itu. Tapi saya tidak salahkan kalau rumahnya sudah begitu, ya. Tapi ulama kita dari dulu itu sudah memperhatikan semua bagaimana men-setting tempat, apalagi kalau mau ditempati sholat. Maka yang paling aman sekarang bikin mihrab. Itu yang paling aman. Karena kalau di kamar sendiri langsung biasanya terkoneksi juga dengan WC. Ya. Tapi jangan kembali nanti bongkar rumahnya, jangan. Itu saya cuma sampaikan ini, ya. Kemudian waktu-waktu istimewa itu antara maghrib dengan isya, kemudian sepertiga malam. Tapi ada waktu yang paling istimewa, Pak. Dari sepertiga malam kemudian mundur sedikit menjelang masuknya subuh, itu disebut wabil azhari hum yastaghfirun.
Ini jarang dimanfaatkan orang. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Waktu ini kalau sahara itu bahasa Arab. Sahara ini adalah waktu sekitar 15 atau 20 menit sebelum masuknya waktu subuh. Itu sempit sekali waktunya. Jadi bukan waktu sepertiga malam, bukan waktu sholat tahajud ujungnya, tapi belum subuh. Jadi ada waktu di situ, waktu antara hanya sekitar 20 menit maksimal. Itulah yang disebut dengan sahara. Kalau kita makan di waktu itu, maka disebut makan sahur. Kan gitu. Karena makan di waktu sahara, makanya disebut makan sahur. Jadi sebenarnya makan sahur itu Bapak Ibu sekalian 10 atau 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Kalau makan sahur jam 3 itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Ini harus ditahu ini. Karena kita keliru Pak, memahami itu makan sahur. Dia bilang jam 3 nanti terlambat, makan mami dulu supaya bisa tidur. Jangan, makanya Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Jadi saya itu nanti makan sahur 5 menit sebelum imsak. Jadi pas imsak sudah selesai, walaupun masih boleh makan. Karena imsak di Indonesia itu masih ada 10 menit. Kalau di Arab tidak ada. Imsak itu subuh. Kalau imsak Indonesia masih ada 10 menit. Karena kadang kita tidak mengikuti imsak, mengikuti nasi di piring. Itu kalau orang Arab tidak berani itu. Kalau Indonesia itu kalau masih ada nasinya dihabiskan dulu. Sebenarnya begini, saya biasa katakan ke jamaah, silahkan makan sahur, silahkan makan, tapi tidak usah niatkan sahur. Jam 3 mau makan silahkan, jam 2 mau makan silahkan, tapi jangan niat sahur, makan saja. Nanti menjelang imsak, ambil air 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita mengikuti makan sahur waktunya yang barakah, sekaligus mengikuti sunnah Nabi sahur dengan kurma dan air putih. Makan nasinya silahkan, mau makan 3 piring tidak masalah. Kan begitu. Tapi nanti menjelang imsak baru kita sahur, karena di situ berkah. Tapi apa yang dilakukan di waktu itu? Yang paling bagus adalah beristighfar. Wabil azhari kata Allah, hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Begini Pak, saya ambil analogi sederhana. Kalau Pak Bupati yang undang kita ke rumahnya, dia bilang begini, datang ke kantor atau ke kantor, bawa proposal, nanti saya kasih bantuan. Kalau kita datang pasti dikasih, karena dia yang janji. Tapi kalau dia tidak janji kemudian kita datang, untung kalau dikasih. Begitu juga dengan kalimat itu tadi. Allah yang memanggil kita, wabil azhari hum yastaghfirun. Wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku di waktu sahara ini, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Makanya dia suruh kita hum yastaghfirun. Kita disuruh beristighfar. Nah, istighfar itu kan sebenarnya ada 2 Pak. Ada istighfar penutup dosa, ada istighfar penghapus dosa. Ya. Kalau istighfar penutup dosa, ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu dosa tidak dihapus. Jadi orang baca istighfar itu dosanya tidak terhapus, cuma tertutup. Karena istighfar itu dari kata bahasa istighfar itu dari kata istighfar. Istighfar itu menutup yang nampak. Saya kasih contoh. Kalau Bapak menulis di kertas, kemudian ada tulisan yang salah, kita ambil tip X, kemudian kita tip X. Tulisan itu tertutup tapi tidak terhapus. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak supaya dosa itu tidak memberikan akibat yang fatal. Tapi ada kalimat bukan istighfar tapi menghapus dosa. Itu cuma ada 2. Yang pertama di Ramadan, yang kedua di dalam sholat.
Allahumma innaka afuun karim. Itu al-afu, menghapus yang ada. Jadi kalau istighfar menutup yang nampak, kalau al-afu menghapus yang ada. Makanya Ramadan itu menghapuskan dosa, bukan menutup. Yang kedua salat. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya salat itu menghapuskan. Kalau istighfar cuma menutup. Nanti di hari kemudian akan dinampakkan semua. Tapi ketika orang baca al-afu itu penghapus. Itu bedanya. Makanya istighfar dari kata istighfara, kemudian al-afu itu dari kata afu, menghapus. Jadi kalau dosa-dosanya mau dihilangkan, banyak membaca al-afu. Makanya kalau di Ramadan diistirahatkan istighfar, yang dipakai al-afu. Makanya itu sering dipakai. Allahumma innaka afuun karim. Kan itu yang dipakai karena memang fungsinya di situ. Jadi ini untuk kalimat ini dulu saya ngaji sama salah satu ulama sufi. Saya tidak mengerti betul makna penghapus dosa itu. Nanti dia kaji mulai dari segi bahasa sampai hakikat. Saya bilang, oh ternyata memang ulama kita dari dulu sudah membahas itu. Sehingga ada waktu-waktu memang itu pas ibadah tertentu. Jadi jangan sembarang. Makanya saya bilang, mesti kita cerdas dalam beribadah. Orang yang cerdas dalam beribadah itu insya Allah. Hidup kita ini tidak panjang Pak. Sebentar aja. Ini pelajaran. Mudah-mudahan di waktu yang singkat kita bisa dapatkan keberkahan. Karena itu kuncinya mencari waktu-waktu istimewa. Jangan asal ibadah, jangan. Mesti mencari waktu istimewa. Ada waktu paling istimewa bersama dengan Allah. Ada waktu istimewa kita bersolawat ke Nabi. Ada waktu istimewa kita sholat. Ada waktu istimewa kita membaca Al-Quran. Jadi mesti kita pilih itu. Jangan sembarang. Sebenarnya boleh, tapi kalau mau cerdas, cari waktu-waktu tertentu. Sama dengan doa. Kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, itu doakan malaikat itu mukallaf. Mukallaf artinya punya aturan dan mengikuti aturan. Malaikat itu melapor cuma 2 kali dalam 1 minggu. Pertama hari Kamis, yang kedua hari Senin. Itu kan tugasnya malaikat bolak-balik ke langit melapor. Jadi semua doa yang kita panjatkan itu dicatat. Dan nanti hari Senin dilapor. Yang kedua melapor hari Kamis. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa hari Jumat, hari Sabtu, itu baru dicatat. Tidak dilapor. Hari Ahad dicatat. Nanti hari Senin baru dilapor. Kan gitu. Bayangkan kalau suami selingkuh hari Selasa, kita berdoa, malaikat catat, dia belum lapor. Hari Rabu berdoa, malaikat catat, belum lapor. Bisa-bisa dia menikah belum dilapor kan? Coba pikir analogi sederhananya. Kadang-kala ada orang Pak berdoa, misalnya sholat duhur minta sepeda, sholat asar minta motor, sholat maghrib minta mobil, sholat isya minta naik pangkat. Malaikat belum lapor, masih dicatat. Jadi nanti tuh malaikat pusing. Dia bilang tadi minta sepeda, minta motor, nah belum bisa saya lapor, baru ubah lagi. Kan begitu. Dari situlah Imamul Ghazali mengatakan ijabu 42 yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari 40 malam, jangan ganti doa. Istiqomahkan. Analoginya sederhana Pak. Ulama kita selalu pakai analogi sederhana. Kalau ada anak kita, anak kecil, hari ini minta sepeda, besok minta sepeda, lusa minta sepeda, terus minta sepeda. 1 minggu saja dia minta sepeda, pasti kita belikan kalau ada uang. Tapi kalau hari ini minta sepeda, besok minta motor-motor, besoknya minta mobil-mobil, kita pasti belikan es krim supaya dia diam. Kan begitu. Sama dengan seorang hamba yang berdoa. Ketika dia istiqamah dalam berdoa, tidak merubah doanya, maka itu potensinya diijabah itu lebih besar.
Dari situlah ada ulama mengatakan ikut ke imam, mengaminkan doanya imam 40 waktu sholat, insya Allah doamu mustajabah. Itu maknanya. Jadi analoginya ke situ Pak. Jadi ulama kita itu pakai logika begitu. Jadi sama gitu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat mesti 40 jamaah yang mukim? Kenapa? Karena ada hadis Nabi, 40 umatku berkumpul berdoa, itu setara doanya satu waliullah. Itu kan yang dikejar. Kan gitu. Jadi masing-masing ada alasannya. Nah, kemudian doa tadi, kalau kita berdoa menunggu malaikat melapor, itu prosesnya pasti lama. Apalagi tadi kalau suaminya selingkuh hari Selasa, hari Kamis baru dilapor, stres kita. Lama sekali menunggu itu. Bagaimana caranya supaya cepat? Dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, Nabi minta satu yang diminta Nabi, berikan alat atau ibadah yang umatku tidak menunggu. Di saat dia melakukan, engkau langsung menerimanya. Dan ternyata Allah turunkan, itulah sholat. Dari situlah semua ibadah ada sholatnya. Doa musafir kan ada, Bismillahi tawakkaltu. Kemudian yang kedua alallahi. Kemudian yang ketiga la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Ini sebenarnya 3 doa Pak, bukan satu itu. Cuma kadang kita itu selalu nyambung itu, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula. Jangan disambung. Bismillahi tawakkaltu, singgah. Setelah itu baru alallahi. Kemudian la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kalau hakikat dalam tasawuf, Bismillahi tawakkaltu. Sebelum kau berangkat, masuk ke dalam situ. Asma'nya dulu kau sebut, baru kau masuk ke situ. Kemudian alallahi, kau mau kemana? Titip sama dia. Baru la haula, bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang jalan ini hanya engkau. Makanya 3 itu mesti diresapi betul. Jangan hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Burung beo juga bisa baca itu Pak. Iya. Itulah Nabi bilang orang dulu, orang Bugis bilang letuk memang kenapa jokah. Artinya sampai memanglah kamu sebelum engkau berangkat. Itu maksudnya. Jadi banyak hal sebenarnya kalau di hakikat itu dikaji. Kemudian itulah yang diminta Rasulullah, bahwa berikan alat untuk umatku, dia bisa langsung tanpa menunggu. Malaikat hanya mencatat, tapi laporannya sudah sampai. Maka Allah turunkan sholat. Makanya semua ada doa musafir, tapi kenapa ada sholat sunat musafir? Ada doa taubat, tapi kenapa masih ada sholat sunat taubat? Nah, padahal sudah ada doa taubat. Kan gitu. Bahkan ada sujudul istighfar. Kemudian wudu. Kenapa sudah ada doa wudu? Kenapa masih ada sholat sunat wudu? Kenapa ada doa hajat? Kenapa masih ada sholat sunat hajat? Ini karena satu-satunya ibadah yang tidak melalui perantara malaikat, itu hanya sholat. Makanya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Itu kuncinya. Orang haji makan itu hajinya tidak batal, tapi orang sholat makan pasti batal. Semua ibadah yang dilakukan, satu-satunya yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Kenapa? Karena kau komunikasi langsung dengan Allah. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilewati orang di depannya itu cuma sholat. Orang haji, orang langkahi tidak masalah. Orang puasa dilangkahi tidak masalah. Tapi memotong di depannya orang sholat, kata Nabi, kau lebih memilih 40 tahun di atas bara api neraka jahanam dibanding lewat di depannya orang sholat sekali. Itu fatalnya Pak. Kenapa? Karena kau baru komunikasi langsung dengan Allah. Makanya kalau punya masalah, sholat 2 rakaat, baru di situ kita minta. Jangan sesudah salam baru berdoa. Malaikat bilang terlambat kau bos. Gitu. Iya. Masa di saat kau bicara kau tidak minta, nanti selesai bicara baru kau meminta? Salah. Kan gitu.
Kenapa ada namanya sholat sunat taubat? Nah, sudah ada doa taubat. Karena kalau sholat kau minta tidak memiliki perantara, langsung minta sama Sang Khalik. Makanya disebut wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Ketika dia sholat berdiri di dalam mihrabnya, dia meminta. Apa permintaannya? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kan itu Nabi Zakaria kan? Karena tidak punya keturunan, istrinya sudah menopause, dia sudah ubanan tua, yakin bahwa tidak punya keturunan. Tapi ketika dia sholat di dalam mihrab, kemudian dia meminta apa yang dijanjikan oleh Allah. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Itu hebatnya, Pak. Makanya di langit kedua itu ketika Nabi Isra Mi'raj ada dua nabi yang menjemput di langit kedua itu. Kalau langit pertama Nabi Adam, langit kedua kan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa lahir dari ibu tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Mustahil menurut manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Apa maknanya? Itu karena semua sholat. Bahwa ketika manusia semua angkat tangan, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta di saat sujud terakhir, tidak ada yang menghalangi. Dan yang mustahil bagi manusia cukup mudah bagi Allah. Analoginya begini, kalau bapak mau ke Jakarta, itu bisa naik mobil, tapi mungkin 2 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal, tapi ada lebih cepat, apa? Naik pesawat. Kalau masih mau lebih cepat, tidak usah naik kapal, tidak usah naik mobil, tidak usah naik pesawat. Naik apa? Telepon saja. Kan gitu. Kalau mau ketemu dengan Allah langsung, bisa dengan zikir, bisa. Bisa dengan sedekah, bisa. Bisa dengan bacaan Al-Quran, bisa. Tapi yang paling cepat, tanpa perantara, ambil air wudhu kemudian sholat. Itu tanpa melalui negosiasi malaikat, tapi langsung dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Itulah maknanya. Sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai perintah. Banyak kan yang sering ceramah, jadikan sholat sebagai kebutuhan, tapi tidak paham. Rasulullah apapun masalahnya pasti sholat. Itu aja kuncinya. Bukan zikir. Kalau zikir itu kan pendekatan. Tapi kalau sholat itu koneksi langsung. Cuma kita harus melatih kalbu dengan zikir. Supaya kalbu terus terikat. Jadi jangan sampai di sholat itu tidak bisa terikat. Makanya nanti lepas sholat, makanya harus dilatih terus. Orang latihan terus itu supaya nanti di dalam sholat mudah. Tapi zikir memang, karena sholat pasti terbatas. Diawali takbir, ditutup salam. Setelah itu kan bukan sholat. Maka harus zikir di situ. Jangan lepas. Zikir itu banyak, Pak Bu. Saya kasih tahu. Semua yang diberikan kepada Nabi disebut Sayyid. Hari diberikan disebut Sayyidul Ayyam. Bulan yang diberikan disebut dengan Sayyidul Syuhur. Istighfar yang diberikan kepada beliau disebut Sayyidul Istighfar. Ini yang penting sedikit saya sampaikan. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya titip satu pesan. Jangan sampai kita tidak hafal Sayyidul Istighfar. Itu musibah. Kalau Bapak Ibu tidak hafal doa-doa yang lain, satu doa ini jangan tinggalkan. Hafal betul. Jangan meninggal kecuali menghafal doa ini. Sayyidul Istighfar. Karena Rasulullah mengatakan, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi setelahku, diturunkan oleh Allah beberapa doa dan wirid, tapi tidak ada yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Sekian banyak doa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, tapi tidak membuat iblis menangis, kecuali hanya satu doa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu membuat iblis menangis, kata Nabi, sampai matanya bengkak. Hanya Sayyidul Istighfar. Kenapa? Allah menjanjikan, kata Nabi, siapa di antara umatmu Muhammad yang membaca kalimat ini
sekali saja di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka aku, kata Allah, yang akan menjadi jaminannya, pasti dia di surgaku. Siapa yang membacanya sekali di siang hari, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka aku, kata Allah, menjadi jaminannya, pasti dia di dalam surgaku. Jadi kalau mau mendapatkan jaminan langsung dari Allah, bukan dari Nabi. Kalau Nabi itu syafaat, kalau Allah itu rahmat. Jadi kalau mau dapat jaminan langsung, hafal itu, baca aja. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Sesudah sholat subuh baca sekali, sesudah sholat maghrib baca sekali. Nah kita di situ ji, kalau maghrib dibaca itu sampai subuh, kalau subuh dibaca itu sampai maghrib. Nah kita mau meninggal di mana? Kalau bukan maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib, tidak ada waktu lain. Makanya kalau mau dapat jaminan, baca aja itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Belum? Pendek aja itu, lebih pendek daripada surah Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal, nanti pulang ke rumah, buka HP, ketik di Google Sayyidul Istighfar, itu akan naik. Mulai dari bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, ada semua di situ. Ketik saja Sayyidul Istighfar, dan saya wasiatkan hafal itu Pak Bu. Sungguh celaka kalau kita tidak bisa hafal. Kenapa kata Nabi? Semua Nabi diturunkan doa, kecuali hanya satu doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Saking lamanya menangis, hanya Sayyidul Istighfar. Dan itu jaminan. Kan begini Pak, Nabi itu kan minta 22 permintaannya, ada mengatakan 21. Yang saya dapatkan di hadis Sunan Abu Daud itu 22. 22 permintaannya Rasulullah, cuma satu yang tidak dikabulkan. Salah satu permintaannya sehingga Sayyidul Istighfar diturunkan. Apa kata Nabi? Ya Rabb, berikan jaminan umatku mendapatkan surgamu, bukan dariku, bukan dari aku, kata Nabi. Karena jalurnya Rasulullah syafaat, jalurnya Allah rahmat. Makanya kalau mau masuk surga cuma dua, jangan jalur sholat, jangan jalur sedekah, jangan jalur zikir. Kalau mau masuk surga dua jalur, jalur syafaat atau jalur rahmat. Cuma syafaat diraih dari mana? Rahmat Allah diraih dari mana? Dari sholat, dari zikir, semua kan begitu. Tapi jalurnya cuma dua. Kalau mau masuk surga, satu jalur syafaat, satu jalur rahmat. Syafaat terbagi 4. Syafaat Al-Quran, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, dan syafaat Rasulullah. Rasulullah terbagi 2 syafaatnya, syafaat umum dan syafaat khusus. Jadi syafaat itu tidak mudah Pak, dan tidak satu. Ada kan salah paham, dia kira syafaat itu cuma Rasulullah. Oh enggak, Al-Quran bisa memberi syafaat. Makanya siapa yang menghafal Makanya siapa yang menghafal Quran suratul Mulk itu syafaat di alam kubur. Makanya disebut Nabi sebagai surah Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Al-Quran itu syafaatnya menghalangi, bukan menolong ketika celaka. Jadi dia di dalam kubur tidak diazab. Bisa diitukan mungkin, lepas-lepas, atau sekalian 2. Oh iya. Jadi Al-Quran itu memberi syafaat, menolong sebelum masuk. Jadi kalau mengatakan syafaat Al-Quran, berarti sebelum masuk neraka sudah ditolong, sebelum disiksa di kubur sudah ditolong. Kalau syafaatnya Rasulullah 2, ada yang menjemput di neraka, ada yang dijemput sebelum masuk neraka. Makanya Nabi itu paling pertama membuka surga, tapi paling terakhir masuk. Jadi Nabi adalah orang yang paling pertama membuka pintu surga dan akan masuk ke dalam surga, tapi dia juga yang paling terakhir akan masuk ke dalam surga,
ketika dia sudah menjemput umatnya yang terakhir di neraka. Pernah Bapak Ibu lihat petugas travel haji? Itu paling pertama datang ke bandara, paling terakhir naik ke pesawat. Nanti naik semua jamaah umrahnya di pesawat, baru ikut pengurus travelnya naik. Kenapa? Pastikan semua jamaahnya sudah di pesawat, baru dia naik. Begitu juga Rasulullah. Dia pastikan semua umatnya sudah di dalam surga, yang sudah bisa diselamatkan, baru dia masuk. Jadi pertama masuk dan terakhir juga akan dia masuk. Itu kuncinya. Makanya kita ini kalau tidak dapat syafaat, rugi betul. Jangan harap saya banyak pahala Pak kalau datang ceramah di sini. Tidak. Yang lebih banyak pahalanya ini Pak Bupati. Karena pahala saya ceramah dan pahala jamaah yang hadir itu dikumpul, kemudian diberikan hadiah kepada yang mengurus kegiatan ini di Gejali. Makanya mempelopori kebaikan itu luar biasa pahalanya. Makanya siapa yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga. Bapak Ibu kalau punya andil membangun masjid ini, itu sudah dibangunkan istana di dalam surga, walaupun tidak sholat. Iya, biar tidak sholat. Karena janjinya Rasulullah jelas, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Bapak Ibu kalau ada sumbangannya di masjid ini, pasti ada rumahnya di surga, walaupun tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya, dibangunkan. Kan Nabi katakan, banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak mengatakan dimasukkan ke dalam surga, cuma dibangunkan. Kalau ada sumbangannya, ada rumahnya, tapi tidak masuk. Kan gitu. Jangan salah paham. Dan itu hadisnya jelas Pak. Sama itu orang menyogok Pak sama disogok, tidak berdosa itu. Saya tidak dapat hadis bahwa orang yang disogok dan menyogok itu berdosa, tidak ada. Jadi kalau ada yang tanyakan, Pak Ustaz, kalau disogok berdosa? Saya bilang tidak. Yang menyogok tidak berdosa juga. Yang ada hadisnya itu ar-rasi wal murtasi finnar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu tidak berdosa. Begitu aja kan. Makanya dia pakai kaidah itu Pak. Kalau berdosa kan masih bisa tobat. Makanya di ultimatum pinar. Sama itu Pak, kullu lahmin nabati min haram panaru oladin. Jelas itu. Makanya enggak main-main itu. Ini sudah jam berapa? Oh ini saya ceramah sudah 1 jam ya? Ya? Sudah 1 jam ya? Belum? Tambah sedikit ya? Kemudian tadi saya mengatakan sayyidul istighfar. Jaminan itu ada 2 Pak. Syafaat. Syafaat Nabi, syafaat anak perempuan. Ada hadis Nabi itu Pak. Itu hadis sahih. Kita bisa buka di bab-bab awal itu Sunan Abu Dawud. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu janji Nabi. Bukan anak laki-laki ya, anak perempuan. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 kata Nabi, anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Makanya bikin anak perempuan Pak. Kalau tidak ada perempuan setengah mati gitu. Makanya Nabi itu berdoa, perbanyaklah dari kalangan umatku perempuan. Makanya saya dapatkan satu hadis, ada 2 versi, ada mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. 1:40. Laki-laki 1:40 perempuan. Itu penduduk dunia. Di riwayat yang lain mengatakan 1:50. Makanya jumlah laki-laki sekarang itu sangat langka. Makanya jaga suami tak baik-baik.
Bahaya itu. Iya. Karena sekarang kan perbandingan 1:7 kan. Berarti 1 laki-laki 7 perempuan. Kalau ada sudah menikah 1 berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Belum masuk janda, masih gadis ini. Nah yang paling bahaya itu janda Pak. Iya. Iya. Saya kasih tahu, jaga baik-baik. Makanya Nabi ajarkan doa, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu dibaca 7 kali. Siapa yang membaca 7 kali kata Nabi, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Kalau anak-anaknya tidak mau diganggu orang lain, istri dan keluarganya tidak mau diganggu orang lain, baca doa ini. Karena inilah doa yang dititip Rasulullah kepada anaknya dan dia wasiatkan kepada umatnya. Sudah hafal doanya, Bu? Belum. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu pendek aja. Itu supaya suami tidak diambil orang. Karena dulu itu orang cuma curi emas, curi motor, curi sapi. Sekarang banyak pencuri suami. Iya, banyak pencuri suami. Makanya servis suami tak baik-baik. Iya. Sebenarnya suami itu kuncinya cuma 1, Bu. Wanita idaman itu ulama kita mengatakan 3. Wanita idaman ya, anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja. Bisa. Anggun di ruang tamu, berpenampilan harus tidak membuka aurat. Gesit di dapur, piring gelas tidak bunyi, air panasnya sudah jadi. Kadang ada istri itu suaminya sudah geleng-geleng kepala, masih tidak mengerti. Ada tamunya mau dibikinkan air panas, sudah begini suaminya tapi tidak mengerti. Tidak ada di sini. Tidak ada, Bu. Kalau ada istri begitu Pak, ganti saja. Jadi masalah itu. Iya. Kemudian seksi di kasur. Berpenampilan paling seksi itu kalau bersama dengan suami. Ya, itu penting. Karena syahwat suami itu ada pada pandangan. 60-70% itu ada pada pandangan. Kalau wanita itu ada pada pendengaran. Makanya beda. Jadi suami laki-laki itu biar tidak ganteng, yang penting pintar merayu, pasti laku. Kalau perempuan tidak. Beda memang. Karena syahwatnya laki-laki itu ada pada pandangan. Makanya laki-laki itu banyak error otaknya karena begitu. Iya betul Pak. Makanya saya sampaikan memang. Dan ingat, ketika laki-laki syahwatnya naik, itu otaknya pasti error, tidak berfungsi himigdalanya. Betul Pak. Makanya banyak pejabat yang rusak itu karena perempuan. Bahkan pimpinan pondok pesantren sekalipun itu bisa rusak karena itu. Karena tidak normal memang. Jelas Pak. Makanya itu kalau kita minta, suami tak minta, nah kita tidak kasih, pasti jadi masalah. Biasa ditanya, mau ke kantor? Kantor. Nah itu sudah masalah itu. Jelas itu. Ini saya sampaikan. Makanya Rasulullah, kenapa makasih ultimatum? Ketika suamimu meminta dan kau menolaknya, maka malaikat akan melaknat hingga subuh. Itu tidak mengatakan hingga pagi, tapi dia sebut hingga subuh. Karena sebelum sholat subuh bisa kau kasih untuk menggembirakan hatinya, atau setelah sholat subuh. Karena 2 waktu itu juga berhubungan badan sangat bagus, supaya anak itu tidak terlalu tinggi syahwatnya. Dan kalau mau anaknya cinta agama, mau anaknya cinta masuk ke pesantren, 2 waktu berhubungan. Yang pertama sesudah sholat duhur, yang kedua sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu waktu berhubungan supaya anak-anakmu cinta agama. Itu ada hadisnya Pak. Iya. Tapi banyak orang tidak gunakan. Tapi kalau yang kuat ngaji, kalau yang sering ngaji kitab, di sini ada guru, tak ada ulama. Buka kitab Hiyalinuddin. Ada yang disebut orang tua dulu, buka puasanya orang Arab. Ini yang banyak tidak pakai. Orang Bugis itu menikahkan anaknya menjelang Ramadan.
kadang 1 minggu sebelum Ramadan dinikahkan, atau 3 hari sebelum Ramadan dinikahkan. Kenapa mepet Ramadan baru dinikahkan? Itu ada di kitab Ihya. Di bulan Ramadan pas selesai berbuka puasa, hanya minum air putih, tidak makan apa-apa, kemudian berhubungan dengan pasangan. Ketika istrimu bisa hamil, maka anakmu potensinya jadi ulama itu besar. Itu janji beliau. Kenapa? Karena syaitan itu sudah diikat. Makanya di Ramadan itu semua ibadah mudah, sedekah mudah, sholat malam mudah, tahajud mudah, semua mudah, baca Quran mudah. Kenapa? Karena kita cuma melawan satu, hanya hawa nafsu. Syaitan sudah diikat. Makanya ketika ada orang bermaksiat di Ramadan, itu bukan karena syaitan, tapi itu karena hawa nafsu. Makanya Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari. Makanya semua mudah, tapi nanti lewat Ramadan, oh sudah, susah lagi. Makanya kalau Ramadan, masjid penuh sholat, tapi lewat Ramadan, lewat juga jamaahnya. Karena musuhnya bertambah satu. Jin, setan sudah dilepas. Kalau Ramadan masih diikat. Nah, makanya mudah. Itu kuncinya, Pak. Makanya berhubungan pas selesai berbuka, di kitabnya Imamul Ghazali itu, di situ bisa melahirkan ulama ataupun waliullah. Yang terlambat mohon maaf, tidak bisa lagi, kecuali menikah lagi kalau istrinya mengizinkan. Ini ulama kita dari dulu. Tapi saya beberapa di kajian kitab, saya mendalami tasawuf hampir 20 tahun. Sampai ke Aceh, Sumatera, bahkan masih sekarang masih ngaji sama guru Habib wa Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari, Syekh Abdul Rahim As-Segaf. Saya tidak banyak mengambil tasawuf, tapi hanya fokus ke akhlaknya. Karena kalau tasawuf murni itu butuh 40 tahun lebih untuk ngaji betul. Itu pun kalau dikasih. Ada orang hanya 5 tahun bisa kasyaf, ada yang 40 tahun tidak kasyaf-kasyaf. Jadi itu tidak mudah. Saya hanya lebih banyak fokus ke akhlak. Makanya sebenarnya kalau tasawuf yang paling berat itu adalah ketelatenan. Ulama-ulama kita di sini banyak, dan yang punya sanad ilmu itu kan banyak. Karena agama itu 3, Pak. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam fikih, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kemudian kajian ihsan itu tasawuf. Jadi kalau kajian Islam ulamanya disebut fuqaha. Kalau kajian iman ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian ihsan ulamanya disebut mursyid, dari kata irsyad. Beda. Kalau Islam fikih, sah tidaknya sholat. Kalau tauhid, kenali siapa yang kau sembah. Kalau tasawuf, bagaimana adabmu dalam menyembah. Itu beda. Jadi jangan katakan tasawuf itu haram. Itu karena orang tidak paham. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, jangan belajar fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar fikih. Oh, mengangkat tangan begini, ini yang dibaca, ini yang wajib, itu fikihnya. Tapi mengenal siapa yang disembah, itu tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya di situ ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kalau naik satu tingkat, kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mursyid inilah masuk tarekat. Makanya kalau mau khusyuk, pakai tarekat. Kalau mau tahu sah tidaknya, pakai fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar tauhid. Itu aja. Makanya 3 hal pokok ini harus gabung. Ada orang, Pak, mau khusyuk cuma belajar fikih, makanya tidak bisa tebus-tebus Allahu Akbar, tidak bisa. Tidak bisa. Biar bagaimana caranya, oh Allahu Akbar, tidak bisa. Karena dia pakai jalur fikih untuk masuk ke hakikat. Tidak bisa. Iya, sama dokter. Ada dokter kulit, ada dokter tulang, ada dokter jantung. Kalau jantungmu bermasalah, jangan ke ahli kulit. Tidak bisa. Kalau kalbumu tidak bisa khusyuk, jangan lari ke fikih. Karena fikih membicarakan sah atau tidak.
Kalau tasawuf menghadirkan atau tidak, kan gitu. Beda sekali tuh, Pak. Sama dengan listrik, kabelnya adalah syariat, kemudian stromnya itu adalah hakikat, kemudian lampu itu tergantung terangnya stromnya masuk. Begitu. Dalam sholat juga begitu. Makanya konsep agama cuma dua, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan dua. Sembah Tuhanmu seakan-akan kau melihat, tapi kalau tidak bisa, engkau saja yang yakin bahwa dia melihat kamu. Masing-masing kan dalilnya ada. Kalau menyembah karena naik disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Pakai yang mana? Allahu alal arsistawa. Tapi kalau yakin dilihat oleh Allah, tidak usah naik, cukup di sini. Tapi kau yakin dilihat, kayak ada CCTV. Dalilnya mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Kan begitu. Jadi tidak usah naik kalau tidak bisa, Pak. Allahu akbar. Tidak usah. Setengah hidup kita kalau begitu. Dibawa saja, yakin saja bahwa Allah melihat saya. Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku. Itu kayak ada CCTV. Itulah yang disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Jadi konsep agama itu mudah. Kadang-kala kita mau pakai yang susah, yang naik ke atas, itu kelasnya wali, kelasnya ulama yang sudah dekat kalbunya, yang dibukakan pintu sehingga dia bisa dekat. Ya, sama ji orang video call, biar di Jakarta bisa melihat wajahnya karena dibukakan jalur. Kalau kita tidak punya HP video call, bagaimana? Yakin saja dilihat. Nah, itu aja, begitu kuncinya. Ini yang paling mudah. Ini sudah 1 jam saya ceramah, Pak. Kemudian yang terakhir di sini ada mencapai puncak spiritual. Sebenarnya puncak spiritual itu ada 2 jalurnya. Bisa melalui Rasulullah, bisa langsung pakai mahabbah ilallah. Tapi kita rata-rata pakai langsung Nabi dulu. Kenapa? Saya ingin dulu buka rahasianya kenapa ada syafaat. Semua ibadah itu, Pak, 2 turunannya ya. Salat, puasa, zakat, haji, syahadat. Kan jelas. Puasa 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Salat 2, salat wajib, salat sunnah. Syahadat wajib, salawat sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Haji wajib, umrah sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Padahal semua jalurnya ke Allah. Kan semua ke Allah kan? Tidak ada nabi dikasih otoritas ibadah. Bilang perintah Allah, perintah Nabi Ibrahim, perintah Allah, perintah Nabi Musa. Tidak ada. Pokoknya perintah Allah turun langsung. Perintah Musa tidak ada. Semua perintah Allah. Tapi Nabi tidak. Ada perintah Allah disebut wajib. Perintah Allah juga. Tapi Nabi yang dikasih pengakuan. Ini Rasulullah. Makanya disebut sunnah. Haji wajib, umrah sunnah. Wajibnya ini itu jalur rahmat. Umrah ini jalur syafaat. Puasa wajib jalur rahmat, puasa sunnah jalur syafaat. Sholawat jalur syafaat, syahadat jalur rahmat. Zakat jalur rahmat, sedekah jalur syafaat. Makanya 2. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu jalur syafaat. Makanya kalau kita mau pakai jalur rahmat, susah. Karena itu rahasia. Allah yang tahu dengan kehambanya. Tapi kalau mau cepat, pakai jalur syafaat. Karena dibukakan semua. Makanya ibadah wajib jarang disebut pahalanya. Yang disebut itu ibadah sunnah. Coba cari ibadah wajib. Adakah sholat duhur 4 rakaat sekian pahalanya? Tidak ada. Tapi sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Tidak disebut sholat duhurnya, tapi yang disebut sholat sunnatnya. Karena jalur syafaatnya disebut, jalur rahmatnya tidak. Karena kalau rahmat tidak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau syafaat bisa pakai hitung-hitungan. Nah, itu kuncinya. Makanya jangan sepelekan ibadah sunnah.
Di sini semua pejabat saya minta berzakat semua. Gaji bulanan zakati sebelum kita makan. Jangan makan sebelum disakati. Itu pesan saya. Kenapa Pak? Zakat itu adalah pembersih. Sebenarnya zakat itu kotoran. Setiap benda itu ada kotorannya. Dan cara membersihkan kotoran harta disebut zakat. Kalau hati disebut tazkiyah. Kalau yang nampak disebut an-nadhafah. Kalau hakikat disebut at-tuhuru. Makanya 4 toh. An-nadhafah sampah, at-tuhuru hakikat, at-tazkiyah hati, as-zakah harta. Biar bapak ibu cuci berasnya sampai 100 kali, tapi kalau zakatnya tidak keluar tetap kotor secara hakikat walaupun lahiriahnya bersih. Tapi kalau zakatnya keluar, biar kotor, insya Allah tidak jadi penyakit. Tapi biar bersih, tapi zakatnya tidak keluar, akan berpenyakit. Karena penyakit lahir dari kotor. Dan api akan membakar sampah. Dan tidak akan membakar kalau bukan sampah. Nah, zakat itu membersihkan. Berarti sampahnya dikeluarkan supaya bersih. Rumah ketika terbakar mungkin zakatnya tidak bagus. Mau buktikan ini secara ilmiah Pak. Dan kita bicara agama benar, bicara ilmiah juga benar, bicara hikmah juga benar. Nabi Ibrahim, contoh konkret Nabi Ibrahim. Tidak dia makan makanan kalau dihidangkan sama istrinya kecuali dia sedekahkan. Jadi itu Nabi Ibrahim kalau dihidangkan makanan sama istrinya, dia keluar dulu cari orang miskin, fakir miskin baru dia panggil, makan sama-sama. Nanti orang itu makan baru dia makan. Itu setiap hari dilakukan Nabi Ibrahim, makanya disebut Khalilullah. Itu makanya disebut Ibrahim itu Khalilullah. Karena begitu, dan dia yang paling dekat dengan Allah. Karena dia di langit ke-7. Yang Nabi Musa saja yang berbicara dengan Allah di langit ke-6. Nabi Ibrahim tidak bicara langsung dengan Allah tapi dekat. Kenapa? Karena dia yang paling dermawan. Makanya orang dermawan itu dekat dengan Allah. Itu. Apa yang terjadi Pak? Nabi Ibrahim ketika dibakar 40 hari 40 malam tidak terbakar. Kenapa? Karena api sifatnya membakar. Tapi kalau tidak ada yang bisa dia bakar, maka dia tidak akan membakar. Ibrahim di dalam api 40 hari tidak terbakar. Karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu bersih. Dan itu terbukti. Itu kuncinya. Makanya kita akan mengatakan keluarkan zakatnya supaya bersih. Jadi kalau ada sesuatu yang dikeluarkan bersih yang tinggal, berarti yang dikeluarkan itu kotoran. Makanya kalau dimakan hartanya tidak disakati, makan sama kotorannya. Nah begitu. Coba. Dan semua sempurna Pak kalau dikeluarkan zakat. Coba. Ikan apa zakatnya? Tulang zakatnya. Pisang apa zakatnya? Kulitnya. Durian apa zakatnya? Kulitnya. Jadi nanti dikasih keluar itu baru sempurna. Coba Mbak Ibu bawa kain ke penjahit 4 meter. Kasih tahu, jangan kau gunting, jangan kau potong, bikinkan saya baju. Bawa ke tukang jahit. 3 hari kita ambil, insya Allah tidak jadi baju, tapi jadi selimut. Karena mesti digunting baru dibuang sebagian, baru bisa jadi baju. Begitu juga harta. Nanti dia utuh sempurna ketika sudah dikeluarkan zakatnya. Itu hakikatnya. Makanya gaji pegawai keluarkan, tidak banyak, hanya 2,5. Tapi itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau semua pejabat, baik pejabat bupati, pejabat apa, sekolah pun apa, mengeluarkan zakatnya, kampung ini akan barakah. Dan dipastikan itu. Pasti dijauhkan dari bala. Zakat saja, tidak usah sedekah dulu, zakatnya saja. Kalau luar biasa, kecuali tidak cukup harta kita disakati baru sedekah. Penutup, sedekah yang paling istimewa supaya tidak dihisap. Di mana? Nah, ada sedekah Bu tidak dihisap orang. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput oleh malaikat. Itu hadis.
Kadang-kala kita kalau sedekah ini Pak bermacam-macam. Ada yang sedekah sebut nama, ada yang sedekah sebut karena Allah, ada yang sedekah tanpa nama, ada juga sembunyi-sembunyi. Sebenarnya tingkat sedekah itu ada Bu. Tingkatan atas, kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang. Bisa kira-kira. Kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang. Nah bilang ini kunci tempat uangku, pilih aku ambil di sana. Biasanya susah ya. Kalau bilang kalau nambil semua Pak Ustaz mati. Kalau tidak bisa pakai yang kedua. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dan tidak menghitungnya pula. Caranya bagaimana? Kumpulkan uang di saku. Uang 100, uang 50, uang 20, uang 10 ribu. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil satu lembar, masukkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi kalau mau yang paling tinggi, inilah maksud saya tadi terakhir. Apa? Jangan tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Orang ini tidak akan melewati titian siratal mustaqim. Dan juga tidak akan ditimbang amalnya. Dan juga tidak akan diperiksa. Tapi baru berjalan menuju kepada masyar, sudah dijemput kata Nabi, dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu? Orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, di sini ada pondok pesantren. Ulama kita punya pesantren. Di setiap tempat pasti ada pondok pesantren. Coba hubungi Pak Kiainya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ di sekolah tak? Adakah fakir miskin? Kalau bilang ada, berapa pembayarannya setiap bulan? Dia mengatakan 300 ribu. Jangan beritahu saya namanya. Dan jangan perlihatkan saya orangnya. Dan saya minta diri saya dirahasiakan dengan anak itu. Nanti saya yang bayarkan uang sekolahnya sampai dia selesai. Itulah maknanya yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang bersedekah, yang disedekahi tidak tahu siapa yang disedekahi. Siapa yang melakukan ini kata Nabi, itu baru berjalan ke mahsyar, sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Anak ini nanti kalau selesai sekolah, kita ketemu di jalan, kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itulah sedekah rahasia yang memang diberikan jalur khususnya. Tapi kalau anak yatim dikumpul, baru dikasih amplop, baru disuting, itu masih di blender Pak, masih lama prosesnya, tidak langsung masuk. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.